Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kepada ibu dosen, bapak dosen, dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Selanjutnya nih, kita akan ada pantun dulu nih. Kecimahi bareng Juju. Perkenalkan kami kelompok 7. Perkenalkan saya Reja Rizky Saputra sebagai moderator kali ini. Di sini juga kita ada teman-teman saya. Ada Dea Karunia, Hilmi Hikmatul, Nisa Ramadhani, dan yang terakhir ada Iman Nasihatun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani dengan nomor NIM 24210035. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran dapat membantu peserta didik mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Beberapa pendapat mengenai model pembelajaran disampaikan oleh Suprijono bahwa model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. Sehingga model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran yang didukung dengan adanya teori psikologi dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasi pada pembelajaran di kelas dengan menyesuaikan kebutuhan siswa di kelas tersebut. Pendapat lain disampaikan oleh Fathur Rahman, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Pendapat lain juga disampaikan oleh Arendt bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahapan dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Nah, dari beberapa uraian mengenai model pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu pola yang mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran sehingga guru dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan suatu informasi, ide, pengetahuan, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang mode pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Dalam video pembelajaran tersebut menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok dan presentasi. Sebelumnya kita jelasin dulu apa itu metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Nah, di sini metode pembelajaran ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu siswa dapat memecahkan masalah nilai perbandingan trigonometri dengan penuh tanggung jawab, dan siswa mampu menggeneralisasikan konsep pada pemanfaatan perbandingan trigonometri dengan percaya diri. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajarannya terdiri dari Infocus, handphone, papan tulis, laptop, Kahoot. Apa sih itu Kahoot? Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang ada di Google. Bisa di-download di Play Store juga. Terus aplikasi GeoGebra. Apa sih aplikasi GeoGebra? Aplikasi GeoGebra atau aljabar adalah aplikasi aljabar yang untuk memudahkan kita untuk menemukan kayak sudut secara instan daripada dihitung gitu. Yang terakhir adalah AR atau
augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan konten digital dengan dunia nyata secara real time. Yang digunakan dalam video pembelajaran tersebut antara lain ada papan tulis yang akan digunakan untuk menulis materi yang akan disampaikan, lalu ada proyektor yang akan menampilkan materi yang akan dibahas, lalu ada laptop dan handphone yang akan digunakan untuk kuis, lalu ada selembar kertas yang akan digunakan untuk latihan soal. Nah, teman-teman, gimana penjelasan dari kelompok kami? Apakah kalian sudah cukup jelas? Kalau belum tentu cukup jelas, mungkin kalian bisa cari di Google, di YouTube, karena di YouTube lebih jelas, dan sekarang ada yang canggih yang bernama AI, boleh cari di situ. Nah, mungkin kesimpulannya simulasi pembelajaran dengan metode problem based learning ini, atau disingkat dengan PBL, dalam kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, memperkuat kemampuan berpikir kritis, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan dan pemecahan masalah yang relevan dengan dunia nyata. Dalam konteks kurikulum Merdeka ini, PBL memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih mandiri, lebih kreatif, dan adaptif, sesuai dengan prinsip kebebasan belajar dalam mendukung eksplorasi dan pengembangan potensi individu. Selain itu, PBL juga mendorong kolaborasi antar siswa, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kompleks di kehidupan nyata. Implementasi metode ini dengan dukungan pembelajaran berbasis proyek yang menciptakan pengalaman belajar